Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zulfikar Bagas Pratama dengan NIM 530202100057 dari program studi ilmu Al-Quran dan tafsir IAIN Salatiga. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai perkembangan teknologi dalam bidang transportasi, yaitu khususnya dalam mobil listrik. Mobil listrik adalah kendaraan yang sepenuhnya atau sebagiannya digerakkan menggunakan listrik. Mobil listrik pertama diproduksi pada tahun 1880-an. Mobil ini sangat populer di akhir abad ke-19 dan di awal abad ke-20. Dalam perkembangan teknologi, khususnya pada mobil listrik ini, pasti ada suatu kelebihan dan juga ada suatu kekurangannya. Untuk kelebihan mobil listrik sendiri, diantaranya adalah yang pertama, ramah lingkungan. Mobil listrik diklaim sebagai mobil yang ramah lingkungan. Hal itu disebabkan karena mekanisme laju kendaraannya diproses dengan menggunakan daya listrik, sehingga tidak menghasilkan atau mengeluarkan asap seperti mobil konvensional atau mobil pada umumnya. Sehingga mobil listrik sendiri tidak menjadi dampak buruk bagi lingkungan sekitar, yaitu tidak adanya polusi udara dikarenakan mobil listrik. Kemudian yang kedua, kabin dari mobil listrik itu lebih senyap. Hal ini kerap menjadi nilai plus bagi masyarakat Indonesia. Karena apa? Pasalnya, mobil dengan kabin yang senyap, sunyi, serta tenang akan menambah kenyamanan bagi seseorang ketika sedang berkendara. Kemudian, kelebihan yang ketiga yaitu biaya perawatan dari mobil listrik sendiri itu relatif hemat. Kelebihan ini tentunya tidak bisa dimiliki oleh mobil-mobil pada umumnya atau mobil konvensional yang berbahan bakar bensin. Mobil listrik diklaim menghemat biaya, terutama uang, untuk perawatannya. Karena apa? Mobil listrik tidak perlu untuk diganti olinya secara rutin, berbeda dengan mobil pada umumnya. Tidak perlu mengganti busi, tidak perlu mengganti air radiator, dan juga tidak perlu repot-repot untuk mengisi BBM. Kemudian, kelebihan dari mobil listrik yang keempat adalah dalam sekali kita mengecas mobil tersebut dapat menempuh jarak yang begitu jauh. Pada mobil Tesla model 3 dapat menjangkau jarak tempuh sebanyak 240 mil atau 386 km dengan hanya satu kali mengecas. Jika ada kelebihan, tentunya pasti ada kekurangan. Kekurangan dari mobil listrik diantaranya yaitu yang pertama, stasiun pengisian listrik belum begitu banyak. Inilah yang membuat masyarakat Indonesia ragu meminang mobil listrik. Pasalnya, belum tersebar luas stasiun pengisian bahan bakar khusus EV di Indonesia. Maka dari itu, apabila ingin berkendara jauh seperti road trip maupun touring, tentunya menjadi beban pikiran bagi pengguna mobil listrik tersebut. Stasiun bahan bakar hanya tersebar dan mendominasi di kota-kota besar tertentu. Di antaranya adalah di kota Tangerang dan kota Jakarta. Sampai saat ini tercatat baru 31 stasiun pengisian bahan bakar listrik yang tersebar di Indonesia. Kemudian, kelebihan yang kedua dari mobil listrik yaitu harga baterai yang mahal. Dari segi perawatan, mobil listrik unggul ketimbang mobil konvensional. Pasalnya, mobil listrik minim perawatan secara berkala. Namun, terdapat mimpi buruk bagi pengguna mobil listrik bila penyimpanan daya listrik alias baterai mulai rusak. Jika itu terjadi, maka butuh biaya yang tidak sedikit.
Kemudian kekurangan yang ketiga adalah pengetesan yang masih begitu lama. Ini juga kerap menjadi pertanyaan bagi masyarakat ketika ingin beralih dari mobil biasa kepada mobil yang ramah lingkungan, yakni mengenai pengisian daya baterai tersebut. Pasalnya, pengisian yang begitu lama tentunya tidak efisien dari segi waktu. Berbeda dengan mobil konvensional seperti umumnya yang hanya membutuhkan waktu sebentar untuk mengisi bahan bakar dari 0 hingga penuh. Kemudian kekurangan yang keempat sekaligus terakhir yaitu harga dari mobil listrik relatif mahal ketimbang harga mobil konvensional pada umumnya. Harga mobil listrik masih terlalu mahal. Faktor tersebut menjadi salah satu alasan konsumen mengurungkan niatnya untuk membeli mobil listrik. Saat ini rata-rata harga mobil listrik yang paling murah atau termurah di Indonesia sekitar 600 jutaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila masih banyak salahnya dan kurangnya mohon dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.